Halo, Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laboratorium patologi anatomi yang diampui oleh dosen mata kuliah Sitohistoteknologi, yaitu Ibu Meti Rizky Utari SKM. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Aziza Zahra, NIM KHGE 21048, kelas 2B D3 Analis Kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium patologi anatomi? Nah, laboratorium patologi anatomi merupakan pelayanan diagnostik terhadap jaringan atau cairan tubuh. Pelayanan ini berperan sebagai perubahan morfologi sel dan jaringan sampai pemeriksaan imunologik dan molekuler. Pemeriksaan jaringan tubuh dalam patologi anatomi ini disebut juga sebagai pemeriksaan biopsi. Ada perbedaan patologi anatomi dan patologi klinik, yaitu berbeda. Karena patologi anatomi ini mendeteksi penyakit melalui pemeriksaan jaringan atau organ tubuh, dan patologi klinik itu sendiri lebih fokus pada pemeriksaan sampel cairan tubuh seperti darah, urin, nanah, dahak, cairan sendi, sumsum tulang, dan cairan pada organ tertentu, termasuk otak atau disebut juga dengan cairan cerebrospinal. Ada paru-paru dan rongga perut. Nah, patologi klinik yaitu untuk menganalisis sampel cairan tersebut untuk menentukan kadar kimiawi tertentu seperti kadar mineral, kolesterol, elektrolit, gula darah, enzim, antibodi, hingga zat asing atau disebut juga dengan antigen untuk menentukan apakah terdapat penyakit atau tidak. Nah, ada dua subsidi dalam patologi anatomi, yaitu histopatologi dan sitopatologi atau disebut juga dengan sitologi. Histopatologi yaitu pemeriksaan jaringan utuh yang diambil melalui biopsi atau operasi di bawah mikroskop. Dan ada sitopatologi yaitu pemeriksaan sel tunggal atau kelompok sel kecil dari cairan atau jaringan di bawah mikroskop. Di sini ada spesialisasi dalam patologi terdapat 9 jenis, yaitu yang pertama ada sitopatologi, merupakan cabang ilmu patologi yang mempelajari tentang ukuran, bentuk, dan ciri-ciri sel tubuh yang normal dan yang mengalami kelainan atau kondisi tertentu. Seperti contoh salah satunya yaitu pemeriksaan pap smear. Dan yang kedua ada patologi forensik. Patologi forensik merupakan cabang ilmu patologi yang dilakukan untuk membantu proses peradilan atau penyelidikan hukum. Patologi forensik seringkali diaplikasikan dalam proses visum atau otopsi. Yang ketiga, ada patologi anak. Patologi anak bertujuan untuk memeriksa kelainan atau penyakit yang diderita anak-anak, bayi, dan remaja. Yang keempat, ada patologi saraf, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit yang menyerang otak dan sistem saraf di dalam tubuh. Selanjutnya ada yang kelima yaitu patologi genetik. Patologi genetik digunakan untuk mengidentifikasi penyakit yang terkait dengan kelainan genetik atau penyakit bawaan, yaitu penyakit kongenital. Yang keenam, ada hematologi, bertujuan untuk memeriksa kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan darah, misalnya anemia, leukemia, dan hemofilia. Yang ketujuh ada mikrobiologi. Mikrobiologi yaitu mendalami diagnosis penyakit infeksi seperti infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Yang kedelapan ada imunopatologi.
Imunopatologi merupakan cabang ilmu patologi yang mendalami respon sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Yang kesembilan, ada dermapatologi, yaitu menentukan diagnosis penyakit pada kulit, seperti kanker kulit, psoriasis, lichen planus, dan penyakit autoimun pada kulit. Teknik pemeriksaan patologi anatomi, yaitu histopatologi, merupakan cabang ilmu patologi anatomik yang melihat perubahan jaringan secara lengkap dan berperan dalam menentukan diagnosis melalui gambaran makroskopik dan mikroskopik dari spesimen yang berasal dari tubuh manusia dengan pewarnaan histopatologi, yaitu hematoxylin eosin. Yang kedua ada sitopatologi, merupakan cabang ilmu patologi anatomik yang berperan dalam screening dan penegakan diagnosis di tingkatan sel dengan spesimen yang berasal dari eksfoliasi sel, yaitu pap smear atau bilasan dan sikatan. Hasil aspirasi dan cairan yang dihapuskan pada kaca benda dan dipulas dengan pulasan Papalikolou dan Giemsa atau pulasan khusus lainnya. Selanjutnya ada histokimia, merupakan salah satu pemrosesan laboratorium pada layanan patologi anatomik yang memiliki peran pembantu penegakan diagnosis suatu penyakit dengan cara berbagai pulasan yang berbasis reaksi kimia dalam jaringan untuk menentukan kandungan jenis senyawa kimia dalam sel dan jaringan. Contohnya pewarnaan periodik asid skip untuk menilai kandungan karbohidrat dalam sel. Selanjutnya ada imunohistokimia, merupakan cabang ilmu patologi anatomik dalam menegakkan diagnosis suatu penyakit dengan menggunakan metode deteksi protein dari sel atau jaringan melalui teknik imunofluoresensi, imunohistokimia, dan imunositokimia. Contohnya itu deteksi ER, PR, dan HER2 pada karsinoma payudara. Biopsi jarum halus BAJAH atau fine needle aspiration biopsi FNA BOGI, melakukan tindakan screening dan diagnostik dengan cara melakukan aspirasi menggunakan jarum halus untuk organ permukaan. Tindakan biopsi jarum halus untuk lesi di organ dalam atau lesi yang tidak teraba dilakukan dengan bantuan pencitraan, yaitu menggunakan contohnya USG, guided FNAB, CT scan, guided FNAB. Selanjutnya ada potong beku, metode pemeriksaan histopatologi untuk menegakkan diagnosis cepat ataupun arahan pemeriksaan sediaan jaringan, organ atau bagian tubuh manusia yang dilakukan secara cepat melalui proses potong beku dalam kondisi pasien masih di meja operasi. Tujuan pemeriksaan ini untuk memberikan arahan bagi klinisi dalam manajemen pasien selama proses operasi berlangsung. Contohnya, pemeriksaan jaringan tumor payudara, pemeriksaan batas sayatan tumor kulit. Penyakit yang bisa diidentifikasi oleh patologi anatomi. Yang pertama ada kanker. Kanker ini bisa didiagnosis pada tubuh seseorang melalui prosedur biopsi. Sampel jaringan yang diduga terkena kanker akan diambil dan diperiksa di bawah mikroskop. Hampir semua jenis kanker bisa diidentifikasi melalui patologi anatomi, antara lain ada kanker payudara, kanker serviks, kanker usus, dan kanker hati. Selanjutnya ada tumor. Tumor adalah pertumbuhan sel-sel yang abnormal dalam tubuh. Sel-sel yang berbeda ini bisa dideteksi dengan melakukan patologi anatomi melalui prosedur biopsi juga, sama seperti tadi kanker, dan dapat
diambil sampel tumor dan diperiksa untuk memastikan ganas atau tidaknya tumor tersebut. Yang ketiga ada penyakit ginjal dan hati. Berbagai penyakit ginjal seperti batu ginjal dan gagal ginjal kronis serta penyakit hati, misalnya hepatitis A, B, dan C, bisa didiagnosis dengan pemeriksaan jaringan melalui patologi anatomi. Selanjutnya ada gangguan autoimun. Gangguan autoimun ini adalah contoh-contoh gangguan yang bisa diidentifikasi dengan patologi anatomi seperti lupus, multiple sclerosis, penyakit Graves, dan psoriasis. Yang kelima ada infeksi. Tidak hanya penyakit, berbagai macam infeksi bisa disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Bisa diidentifikasi dengan menjalani patologi anatomi. Selanjutnya, alat yang digunakan di laboratorium patologi anatomi. Yang pertama ada workstation atau grossing station. Yang kedua ada autopsi set. Yang ketiga ada pisau potong. Yang keempat gunting lurus, bengkok, kecil. Yang kelima ada gergaji listrik untuk tulang. Yang keenam ada pinset dan scalpel. Yang ketujuh ada alat pengukur, yaitu bisa menggunakan penggaris besi. Yang kedelapan ada alat pengukur berat atau timbangan, bisa juga disebut dengan neraca analitik. Di sini ada beberapa gambar alat-alat patologi anatomi di laboratorium. Dan di sini juga ada beberapa gambar alat di laboratorium patologi anatomi. Ada grossing station, pisau potong, satu set, gunting yang lurus, bengkok, kecil, alat pengukur, scalpel, neraca analitik, pinset, gergaji listrik untuk tulang, autopsi set. Ada 3 tahap pemeriksaan, yaitu yang pertama ada pra-analitik, yang kedua ada analitik, yang ketiga post-analitik. Pra-analitik di sini yaitu diidentifikasi pasien dan keterangan klinik yang relevan. Selanjutnya memastikan optimasi fiksasi, jumlah, dan jenis. Yang kedua ada analitik. Di sini dilakukannya processing sesuai dengan jenis, pelayanan pemeriksaan, sampai jawaban atau hasil dari pemeriksaan sampai perarsipan. Yang selanjutnya ada post-analitik. Post-analitik ini yaitu menyerahkan hasil pemeriksaan patologi anatomi kepada dokter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.